lagi ngumpul-ngumpul ini. Aman. Alhamdulillah. Kemudian nih, Ya, hari ini komandan Jumat. gimana? Oh ini ya. Ini dalam rangka kita melaksanakan kegiatan patroli, kemudian kunjung warga. Alhamdulillah ini lagi ngumpul-ngumpul, ketemu di sini Pak Kades semuanya. Oh iya iya iya. Ini Pak RW. Oh, ini lagi musyawarah atau enggak dulu? Oh enggak. Ini Pak LPM. Ini Karang Taruna. Tuh, ini lagi rapat desa. Itulah kita hadir ke sini dalam rangka juga mencari informasi dari masyarakat, keluhan dari masyarakat terkait dengan masalah, mungkin kalau ada keluhan-keluhan di masyarakat yang perlu disampaikan kepada kepolisian. Kami menerima aspirasinya. Barangkali ada kritik saran buat polisi yang sekiranya membangun, kami tampung Pak, gitu ya. Yang termasuk ini di musim-musim sekarang lagi musim kemarau kita nih ya, kemungkinan ada kebakaran. Ini di wilayah Cianjur ini sudah beberapa kali terjadi kebakaran, baik hutan, kebun, rumah. Ini ya akibat kelalaian dari manusia juga ya. Kemudian penyakit juga karena kemarau panjang ini banyak, ujung-ujungnya intinya ke masalah kejahatan. Itu karena ekonomi kan, ya mungkin ya bagi petani-petani yang lahannya kekurangan air kan, airnya karena gagal panen bisa menimbulkan kejahatan. Nah, ini saya apresiasi sekali. Iya. Sepagi ini Pak Kapolri bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Ya mau ngopi-ngopi di sini. Iya. Alhamdulillah, sekarang jadi bermanfaat akhirnya. Lengkap ya. Ini ada perwakilan dari BPD, iya. Karang Taruna. Operator Siskedes. Oh, Siskedes. Wow. Nah, ini Pak RW. Wah, asal regrek. LPM. Lengkap. Wah, ini kayak musdes aja nih. Saya di sini terima kasih kepada Iya. saat ini kan informasi-informasi yang ada Iya betul. yang sangat dekat sekali dengan warga masyarakat. Saya kira Pak BPD barangkali dari Pak BPD dulu. Silakan Pak BPD. Satu masalah dulu waktu tahun 74. Kalau kemarau baru 1 bulan aja air nggak kering Pak. Oh iya. Oh. Karena sekarang baru hujan 2 bulan aja kemarau ini udah kering gitu lah. Apa stopnya? Apa itu kira-kira? Dampaknya dulu kata orang tua dulu, janganlah kamu menebang sebelum menanam. Oh iya. Kita hutan dulu Pak. Oh betul. Iya. Seret. Iya. Dua masalahnya ternyata kamu tidak bisa hanya tetap lah. Iya. Saya mohon pembinaan dari Bapak. Kalau pengembangan ini bukan apalagi dibantulah dengan dulu mengebun lagi gitu, menanam kayu segala macam. Iya betul. Iya. Melestarikan alam. Betul. Iya. Untuk melestarikan alam tersebut, ya, sehingga masyarakat kepada air juga yang dinikmati oleh masyarakat bersih. Iya. Dan sekarang bukan sama air sebenarnya. Air tersebut yang bisa dimanfaatkan banyak sampah Pak. Oh sampah. Iya. Betul. Iya. Bapak pembinaan dari aparat setempat tidak akan berjalan melawan. Oh. Karena aparat tersebut adalah penegak hukum. Betul. Melanggar undang-undang masyarakat Indonesia. Wajerai. Betul. Iya. Saya minta terima kasih banyak Bapak-bapak merakyatlah di Kecamatan Karangan. Alhamdulillah. Amin. Iya. Sehingga Bapak bisa diskusi dengan tamu kami. Iya. Mudah-mudahan yang ada di Salim Sari. Iya. Terima kasih, itu aja Pak. Assalamualaikum Pak. Iya.
Pak Karang Taruna. Iya, Karang Taruna. Oh iya, iya. Ya, keterkaitan dengan pemuda ini Pak Dekansis ya. Iya. Kita pengen kerjasama dengan kepolisian dalam menyikapi musim kemarau. Iya. Kalau musim kemarau pasti terdapat ekonomi. Oh iya. Ekonomi rentan dengan kejahatan. Oh betul. Itu makanya kita perlu kerjasama untuk himbauan kepada masyarakat untuk kegiatan siskambling. Oh iya betul. Dan siskambling itu cuma bukan gaplek, betul. tapi harus ada pengontrolan dalam waktu 1 jam mungkin 2 jam. Betul. Karena kalau kita gaplek ada ronda mah, tapi tidak cuman ngumpul aja. Karena itu udah kejadian saya pribadi. Iya. Waktu kejadian ronda malam ada. Betul. Yang maling juga ada yang masuk. Ronda-ronda yang maling-maling. Iya. Makanya mohon kerjasama juga dari kepolisian. Siap. Baik, makasih Pak RW. Ini masukan yang baik. Ya, memang perlu kita sadari bahwa sekarang ini sudah mulai masuk musim kemarau. Apa yang dikatakan Bapak betul. Tahun-tahun sebelumnya mungkin kemarau panjang dan sebagainya yang pertama sih. Oh, musim kemarau ini bulan sekian sampai sekian. Musim penghujan bulan sekian. Sekarang kita tidak bisa prediksi. Ya, pancarobanya nggak jelas. Kan gitu. Sekarang kena kemarau 1 bulan 2 bulan air itu langsung kering. Yaitu betul Pak RW, ini akibat daripada ulah manusia itu sendiri Pak RW ya. Jangan menebang sebelum nanam kan gitu ya, ibaratnya kan gitu. Memang sebetulnya seperti itu. Ini efeknya. Kemudian ada beberapa lahan-lahan kehutanan yang atau perkebunan yang beralih fungsi, ya kan. Tidak dimungkiri sekarang banyak yang tadinya kawasan hutan berubah jadi kebun, ya kan. Sehingga debit air yang harusnya tertahan oleh pepohonan, airnya tidak tertahan. Sehingga timbullah kekeringan ya, karena air tidak tertahan kayak itu. Tapi ini masukan bagus ya, mungkin nanti kita sampaikan juga ke pihak-pihak yang terkait. Baik kebakaran rumah, kebakaran hutan maupun kebun ya, gara-gara ulah manusia itu sendiri juga ya kan. Kadang-kadang merokok sembarangan ya kan, di tempat-tempat yang kering terjadi kebakaran ya. Kemudian bagaimana jambannya, bagaimana air bersihnya, bagaimana ini karena kemarau panjang kan susah air bersih nantinya. Nah, timbullah penyakit, apakah itu mungkin malaria atau mungkin diare karena air yang kotor. Ini juga harus kita sosialisasikan ke warga biar bisa hidup bersih Pak Kades. Ini tugas kita sama-sama Pak Kades ya, terutama Pak Kades yang masyarakat desanya ini disosialisasikan. Yang terakhir, karena kemarau panjang sehingga lahan-lahan pertanian ini tentunya akan berdampak hasil panen mungkin gagal atau kurangnya hasil panen. Dengan demikian ini mempengaruhi juga terhadap masalah kejahatan semuanya. Ini kita semua dikaitkan dengan tadi usulan dari Ketua Karang Taruna ya kan, perlunya adanya peningkatan kegiatan poskambling itu karena akibat imbas dari kemarau panjang tidak untuk kemungkinan. Memang dari sisi kegiatan poskambling, alhamdulillah kan saya monitor Pak Kades ya, di tiap-tiap desa di seluruh kecamatan ini saya masuk dalam grup masing-masing RT di desa Pak ya kan. Mungkin Bapak tahu semua, saya selalu monitor kegiatan poskambling di desa-desa melalui WA group ya kan. Saya selalu mensupport agar kegiatan poskambling itu aktif. Dan saya tahu kegiatan memang masih kurang Pak Kades, masih kurang Pak Kades. Ini perlu kita giatkan ya, belum maksimal. Ada yang sudah sadar poskambling, tetapi itu tadi katanya ya kan, hadirnya hadir
di pos kamling. Cuman hadir memenuhi kehadiran, tapi dalam pelaksanaannya itu hanya ngariung, ngumpul-ngumpul, gaple. Ini kan ya kurang waspada juga kalau hanya untuk kehadiran ya gitu. Kalau kami melakukan kontrol kamling itu di samping melalui WA group, masing-masing babin saya sudah tugaskan untuk bagaimana mensupport petugas-petugas kamling ini ya biar aktif, minimal dengan kehadiran kita di pos kamling memberikan empati mereka sama-sama melaksanakan kegiatan rondanya Pak Kades ya. Itu inilah tugas kita Pak Kades dan semuanya yang hadir. Yuk kita sama-sama giatkan kembali pos kamlingnya ya. Terutama saya terima kasih pada saran dan dari Polsek ya mendengarkan di Polsek dan memang pemerintah di desa itu masih banyak kekurangan Iya. terutama dengan kalau kita lihat kebutuhan warga masyarakat melihat di musim kemarau ini. Pertama kita mendeteksi air pun sampai saat ini kan masih belum bisa ya Pak Bupati ya. Tapi walaupun demikian apa yang Polsek ya betul sekarang kita lagi ada survei SKI, survei kesehatan. Oh iya. Dan kebetulan sampelnya RT 4 dan 5 selama 3 hari mungkin akan survei tentang segala hal yang berkaitan dengan kesehatan. Ya mudah-mudahan aja nanti ada dampak atau ada setelah hasilnya itu ada satu progres dari pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan tersebut. Yang kemudian kita masih menunggu tentang sanitasi Pak ya. Alhamdulillah kita dapat program sanitasi sebanyak 34 unit ya. Yang kemudian kita pun lagi mau dibangun sekarang SP3SR ya. SP3SR. Ya itu intinya akan membuat satu eksperimen. Karena itu bukan pembuangan tetapi pengolahan. Sementara itu targetnya 200 rumah ya. Bagaimana kapasitas sampah 200 rumah itu untuk diolah, baik sampah yang organik atau organik. Yang organik akan dikasih mesin untuk menjadi daur ulang ya. Biji plastik. Kemudian yang itunya nanti akan dinaikkan menjadi salah satu bahan ekonomis. Sekarang itu betul baru ya ini perlu menjadikan salah satu perhatian kita hutan perhutanan sudah begitu rusak. Ya kita mulai saja dengan giat menanam gitulah. Penghijauan. Giat pemasangan lagi apa sebabnya bukan hanya tanah hubungan yang rusak di kampung pun sebenarnya mulai rusak. Betul. Ya itu perlu kita revitalisasi, kita lestarikan, kita tanami lagi. Ya. Penyampaian Pak Kades betul bahwa dampak dari kemarau ini itu tadi yang sudah kita sampaikan, termasuk diantaranya juga air kotor karena banyaknya sampah yang dikhawatirkan nanti pasca kemarau terjadinya hujan. Ini juga perlu diantisipasi dari sekarang kan, itu tadi perkalian sampah ya kan, makanya harus ditertibkan dari sekarang. Sekarang masyarakat juga sudah mulai membuang sampah lagi sembarangan ya ke sungai-sungai. Ini pas begitu nanti datang air, ini akan mampet terjadi banjir. Ini perlu diwaspadai dari sekarang, makanya harus dikelola betul sampah kita itu. Jadi bukan kemarau ya Pak? Betul. Pasca kemarau. Nah itu kita antisipasi gitu kan, pasca kemarau nanti pas musim hujan karena banyaknya sampah di kali-kali ini akan mampu terjadi banjir lagi, jangan sampai kedua kalinya gitu. Makanya harus dikelola betul sampah dengan baik. Ini tadi ada program-program terkait dengan sampah bagus itu Pak, itu perlu dikembangkan. Makanya masyarakat juga dimohon sama-sama untuk melakukan penghijauan minimal di rumahnya masing-masing ya kan gitu kan, penghijauan ya syukur-syukur penanaman bersama ya di tempat-tempat yang strategis atau mungkin di kebun-kebun masyarakat. Kemudian terkait dengan apa tadi Pak RW masalah hutan ya, Pak RW insya Allah akan kami tampung aspirasinya
tapi perlu dikomunikasikan lagi oleh Pak RW atau masyarakat sekitar hutan. Di situ ada LHMDH, Pak. Sehingga dari LHMDH ini akan disampaikan ke pihak terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat. Contohnya tadi disampaikan sudah ada penebangan tetapi tidak ada penghijauan, itu bisa disampaikan ke LHMDH, Pak. Ya, termasuk musim tebang yang kalau memang menurut masyarakat di situ bahwa daerah itu penyangga air, ya harus sampaikan aja, Pak, aspirasinya melalui LHMDH. Ya biar burung. Sekarang kan ramai di Iya. manapun. Iya. Tapi sayangnya sekarang di hutannya sepi. Karena rame-rame orang berburu gitu kan. Iya. Yang langka pun sekarang ya lebih langka. Lebih langka. Kan habis. Iya. Itu saya mohon kepada Pak Kapolsek mungkin ada regulasi yang Iya. memang untuk mencegah dari pemusnahan. ya, baik di hutan sekarang itu maupun di kampung-kampung. Iya. Jadi gini, yang pertama terkait dengan masalah burung, ya kan? Ya sekali lagi ini sebenarnya ulah daripada manusia itu sendiri, ya kan? Justru semakin kurangnya hewan-hewan kita, ya kan? Apalagi hewan-hewan yang dilindungi, itu tentunya akan mengganggu ekosistem, ya kan? Kalau berbicara ekosistem, ini kan sistemnya perputaran, ya kan? Nah, kalau salah satu ekosistem yang punah, berarti ini nggak berjalan, ya, siklusnya kan nggak jalan. Itu akan mempengaruhi juga dalam kehidupan, ya kan? Makanya termasuk di Polres Cianjur sendiri juga menyiapkan sekarang ada namanya tim satwa, ya. Jadi maksudnya di Polres Cianjur mengadakan tim satwa ini untuk menjaga kelestarian hewan-hewan. Contoh, masyarakat kebanyakan begitu ada mungkin kehadiran binatang yang buas, ya, ke rumah warga, apakah itu biawak, ular, kobra dan sebagainya, pasti kebanyakan langsung dibunuh. Kebanyakan. Padahal itu perlu dilindungi. Nah, dan di Polres Cianjur itu sudah membuka, termasuk burung juga yang perlu dilindungi, hewan-hewan itu ya bisa dilaporkan. Kan sedikit, maaf, tapi ada yang tidak perlu dilindungi, Pak. Apa itu? Babi hutan itu merusak tanaman. Babi hutan. Ya. Oh. Betul itu, Pak. Betul kan? Sekarang Itu yang juga bukan ulah manusia juga karena di hutan ulah abri. Betul. Jadi Iya. Makanya. kurang ya. sering ganggu. Bener. Ya karena habitat mereka terganggu kan. Karena di hutannya terganggu, hanya turun ke Ya mereka mau makan apa? Ya. iya kan gitu. Masa ada babi sampai ke kota? Makanya Ini buat masukan buat kita, ya kan? Kebetulan, insya Allah dalam minggu-minggu ini kami akan melakukan kegiatan bersama dengan Perum Perhutani terkait dengan antisipasi masalah kemarau panjang ini juga, karena banyaknya kebakaran hutan, karhutla, ya. Mungkin di kesempatan itu mungkin nanti saya bisa sampaikan juga apa yang jadi keinginan masyarakat sebenarnya. Insya Allah di sini juga terbuka aja, Pak. Makanya kita buka acara seperti ini, membuka peluang terbuka ke masyarakat biar masyarakat ada masukan. Apapun kritik masyarakat kami terima, mau pahit mau manis kita terima.